Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan ini adalah konten spesial ya setidaknya buat gue sih karena kemarin gue baru aja ketika buka YouTube analitiknya gue ada tulisan yang menandakan kalau gue udah 5 tahun di sini. Gue sendiri lupa ya, oh ternyata udah selama itu ternyata. Dan gue pengen ngebuat suatu konten sekaligus jurnal juga kali ya, atau mungkin mini vlog jatuhnya untuk nge-highlight apa aja nih yang udah gue lalui selama 5 tahun ini gitu. Dan untuk ngebuat konten ini gue minta bantuan Gemini untuk ngebuat pointer-pointer supaya topiknya juga runtun. Tapi langsung aja yang pertama, in total tuh kayak ada beberapa pertanyaan gitu. Yang pertama, apa satu alasan yang bikin gue berani upload video pertama di YouTube 5 tahun lalu? Gitu. Yang ngebuat gue berani karena jatuhnya tuh lebih ke iseng-iseng kali ya. Yang gue buat pada saat itu adalah, yang gue buat dan gue publish ya, itu adalah konten audio only berupa kayak podcast inget gue yang ngebahas review Nomadland. Itu salah satu film yang masih ya memorable buat gue gitu karena punya history dengan channel gue juga gitu. Kayaknya itu sih yang buat gue berani karena ya pada saat itu masih audio only gitu. Jadi lebih lebih apa ya, lebih nggak ada sisi malunya sih kalau untuk gue. Dan pertanyaan yang kedua, kalau ngeliat video pertama gue lagi, apa satu hal yang pengen gue ubah? Yang pengen gue ubah apa ya? Kayaknya nggak ada, karena menurut gue pasti ada kurangnya, banyak kurangnya bahkan. Dan mungkin gue nggak berani ngedengarnya sih, karena agak malu ya untuk ngedengar konten-konten awal gue. Cuma enggak sih, gue nggak, kayaknya nggak ada gitu untuk sekalian untuk ngelihat progres gue juga sih. Yang kalau ngebandingin dari awal sampai yang sekarang gitu, gue suka ngelihat progresnya gitu walaupun lambat dan segala macem. Cuma di masing-masing konten ada pelajaran di situ, entah itu lebih terbiasa ngomong ataupun hal lainnya gitu. Itu yang menurut gue jadi satu hal yang ya gue nikmati aja gitu prosesnya. Pertanyaan yang ketiga, gimana cara ngebagi waktu gitu antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan konsistensi ngisi channel ini. Ini yang agak susah sih, terutama ketika gue mulai persiapan pernikahan gue kemarin ya, itu yang menurut gue agak agak rumit. Tapi untungnya gue selalu punya tabungan konten yang udah gue siapin. Semisal gue nggak bisa ngebuat konten gitu atau untuk nge-uploadnya gitu. Jadi semisal gue 1 atau 2 minggu, bahkan kemarin tuh ada beberapa bulan yang gue nggak buat sama sekali, itu masih bisa sih gue upload dari tabungan-tabungan konten gue gitu. Dan yang pertanyaan keempat, dari sisi teknis, apa perubahan yang paling signifikan yang gue lakuin gitu, entah itu audio, editing, atau cara ngomong gitu. Audio sih, audio kayaknya masih jadi salah satu concern yang utama gitu. Kalau gue mau buat konten, gue selalu mikirin, oke, audionya gimana nih? Itu yang menurut gue paling krusial sih, karena kalau sisi visual, kalau audionya ada tapi visualnya agak buruk, itu masih bisa diakalin gitu, entah itu pakai jatuhnya kayak audio only gitu atau yang lainnya gitu. Cuma kalau udah audionya agak berantakan gitu, itu yang agak PR, itu agak susah sih untuk ngeditnya gitu. Dan kalau untuk editing, kayaknya gue udah mulai nemu pakemnya juga, jadi nggak terlalu gimana-gimana sih.
gue tinggal ngelanjutin aja gitu. Karena dari awal sebelum buat gue udah punya kayak konsep, oh gue mau kayak semacam talking head ya, dan itu yang gue lakuin sampai sekarang gitu. Kalau dari sisi cara ngomong kayaknya mungkin lebih lancar gitu atau lebih enjoy sih, karena balik lagi yang paling penting adalah nikmatin prosesnya gitu dan suka apa yang gue kerjain, karena menurut gue itu penting sih, itu yang bisa ngebuat gue bertahan sejauh ini gitu. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak momen dimana gue bener-bener pengen berhenti total dari YouTube gitu, dan apa yang buat gue bertahan gitu sampai saat ini? Momen pengen berhenti ada beberapa titik sih dimana kayaknya gue udah ngerasa kayak ngebuang waktu ya. Ada itu yang paling gue inget sih, itu era di Desember, kayaknya Desember 2024 gitu. Gue udah ngerasa kayaknya gue agak stagnan, um, ataupun progresnya tuh hampir pelan banget, dan iya kayaknya sempat pikiran, oh udah nih kayaknya udah stop gitu. Tapi ketika gue buat review untuk film 13 Bom di Jakarta, itu menurut gue sih lumayan oke ya. Dan oh ternyata responnya lumayan bagus juga gitu untuk ukuran gue. Itu yang ngebuat gue oke deh, kayaknya coba lanjut lagi gitu. Pertanyaan ke-6, siapa kreator atau sutradara yang paling banyak ngasih pengaruh ke gaya review gue sekarang? Kalau kreator, gue lebih banyak referensinya dari luar sih. Salah satu yang gue banyak nontonin konten-konten yang ngebahas film gitu dari luar gitu, kayak John Campea, dan kalau nggak salah tuh gue lupa namanya, gue udah lama juga sih nggak nonton. Gue sangat terinfluence dengan style atau cara ngebawainnya ini sih, YouTube channel kalau nggak salah namanya Deep Focus Lens. Itu jadi influence besar di channel gue. Dan kalau dari sisi sutradara kayaknya enggak sih. Mungkin lebih ke kreator ya. Soalnya itu yang ngebuat gue nentuin gimana cara atau treatment gue dari sisi kontennya. Pertanyaan ke-7, gimana rasanya ngelihat angka subscriber naik tapi di saat yang sama menjaga privacy, atau ngebuat privacy atau berimpact ya ke privacy juga jadi lebih terbuka gitu. Kalau dari angka subscriber nggak naik signifikan sih, mungkin bukan hal yang gimana-gimana, cuma gue emang kalau soal privacy emang agak concern. Gue mencoba untuk ngebalance semuanya sih, karena menurut gue itu penting ya kalau ngomongin aspek privacy gitu. Dan selanjutnya, ini udah di segmen C ya, tentang film dan konten. Pertanyaan ke-8, apa film paling berjasa yang pernah gue bahas dan bikin channel ini dapat banyak penonton baru? Salah satu breakthrough yang menurut gue besar banget di awal-awal channel gue adalah review series Netflix judulnya Midnight Mass. Itu pertama kali konten gue lumayan ngeroket ya pada saat gue rilis review itu. Dan itu series yang menurut gue fun juga. Buat yang belum nonton, cobain nonton. Itu jatuhnya mini series ya yang ada di Netflix. Seru banget, horor, dan sangat sangat nontonnya juga enak sih. Seinget gue nggak ngebosenin ya. Selain itu, gue suka ngebahas film Siksa Kubur pada saat itu, karena menurut gue itu film yang
entah kenapa resonate aja sih buat gue gitu ngebahasnya, bahkan gue ngebuat konten spoilernya. Tema yang dibawa juga menurut gue kayaknya jadi salah satu yang relatable sih untuk film itu, jadinya seru aja gitu ngebahas. Kadang kalau nemuin film ataupun series yang seru itu enak banget sih, atau nyaman banget gitu untuk ngebahasnya gitu. Selanjutnya, berapa banyak film yang udah gue tonton demi konten tapi sebenarnya gue nggak suka-suka banget. Ada beberapa, banyak. Ya seinget gue banyak sih yang gue tonton itu cenderung ke buat, atau bisa dibilang kayak, oh feeling gue ini kayaknya kalau gue ngebahas ini kayaknya bakal bakal banyak nih yang nonton nih gitu, karena em, masih baru rilis dan di bioskop juga lagi rame-ramenya. Itu ada sih, ada beberapa gitu. Eh, Kebanyakan lebih ke bukan gak mau nonton ya, tapi lebih ke gue nunggu di OTT aja gitu, lebih ke situnya sih. Dan kalau yang gue tonton kayak tahun ini, oh tahun ini ada, cuma gue nggak mau sebut deh. Ada sih, ada beberapa gitu, cuma dari sisi em, angkanya, kalau ketika gue publish reviewnya ya nggak sebesar-besar itu juga sih. Pertanyaan ke-10, kenapa gue tetap bertahan dengan konsep, oh ini dibilangnya tembok putihnya gitu, padahal tren visual YouTube udah jauh berubah gitu. Iya, itu em, kenapa gue pilih tembok ini ataupun layar background hitam ya, karena pada saat itu yang paling menurut gue mudah gitu untuk dilakukan ya itu gitu. Karena yang dengan background hitamnya itu temboknya tuh agak-agak retak-retak gitu, jadi secara visual menurut gue harus ngakalin supaya lebih lebih apa ya, lebih proper yang bisa gue kerjakan pada saat itu gitu. Dan ketika gue pindah ke apartemen ini, kayaknya temboknya masih oke, dan oke, gue pakai itu gitu. Lebih ke gunain apa yang ada sih. Dan kalau tren visual YouTube yang udah jauh berubah, iya, terutama attention span itu jadi salah satu yang terasa banget gitu bedanya. Dan visual sekarang gitu, orang tuh lebih ngelihat yang cut to cut cepet banget, banyak pop up, entah itu teks ataupun animasi segala macam gitu, dan itu kayaknya bukan gue sih. Kalau gue mau ngikutin itu bisa juga, cuma jatuhnya kayak nggak nyaman aja buat gue ini. Dan konsep dengan hal yang simple juga udah jadi salah satu, gue sih nganggapnya kayak semacam brandingan gue juga ya. Dan gue coba pertahankan hal tersebut gitu. Terus segmen D, sisi personal. Pertanyaannya adalah gimana cara gue ngejaga kesehatan mental pas dapat komentar pedas atau kritik dari penonton. Sejauh ini nggak ada sesuatu yang sampai benar-benar, atau nggak ada sesuatu yang gimana-gimana sih dari komentar. Bahkan likes-nya juga gue masih amazed ya, ada di pas gue record ini ada di 95% ke atas yang suka dengan konten gue, dan gue sangat happy dengan angka segitu, di atas, jauh di atas ekspektasi gue. Dan ya udah gitu, nikmati aja sih semua prosesnya gitu. Pertanyaan ke-12, apakah channel ini udah jadi apa yang gue bayangin 5 tahun lalu atau justru jauh meleset gitu? 5 tahun lalu kayaknya enggak sih. Eh, Mungkin masih agak jauh dari apa yang gue harapkan, tapi berjalan gitu, berjalan ke sana walaupun pelan ya. Dan mungkin kayaknya gue ada di titik dimana ya udahlah, gue nikmati aja gitu, ada hasil ataupun nggak ada hasilnya,
ya udah gitu jalanin aja. Bahkan kemarin gue sempat iseng nyoba ngelakuin promosi ya, atau kayak masang iklan di beberapa konten gue, dan itu juga jadi salah satu pengalaman yang ternyata gini ya gitu, belajar banyak juga sih dari hal itu ya. Lumayan ngebantu dari sisi views gitu, dan lu bisa ngelimit gitu pengeluarannya mau berapa gitu per video gitu. Dan pertanyaan ke-13, seberapa besar pengaruh YouTube seberapa besar pengaruh YouTube ini ke kehidupan nyata gue gitu, termasuk ke rencana masa depan. Ini karena udah 5 tahun, jatuhnya udah kayak jadi sebagian dari hidup gue yang gue yang sejauh ini masih nyaman untuk gue kerjakan. Seru sih, karena awalnya gue pengen bisa sharing gitu mengenai film-film yang gue suka, karena gue lebih cenderung suka nonton film-film independen ya, atau film-film festival itu agak susah untuk ngebahas di lingkungan sekitar gue. Bahkan untuk ngebahas film juga agak susah. Orang kan lebih umum ya nonton yang ada di, atau lebih lebih ke ngelihat film sebagai hiburan sih. Sedangkan gue lebih suka ngelihat film yang sebagai refleksi dari keadaan masyarakat di sekitar gue gitu, atau yang jadi keresahan gitu. Itu yang menurut gue mungkin ada sedikit perbedaan di sana. Yang satu lebih ke aspek hiburannya ya. Gue nggak berani bilang aspek komersilnya gitu, karena dua-duanya itu penting sih. Dan masuk ke segmen terakhir sih ini harusnya, segmen masa depan. Pertanyaan ke-14, apa target atau mimpi besar yang pengen gue kejar di 5 tahun kedua channel ini gitu, atau mungkin singkatnya kayak targetnya ya. Targetnya sih ya, selama awalnya gue kayak punya target di tahun pertama tuh kayaknya 1000 subscriber atau dapetin monetisasi kayaknya bisa gitu, tapi ternyata tidak gitu. Dan sebenarnya ada beberapa cara gitu yang bisa dilakukan untuk mempercepatnya, tapi itu nggak ngebuat gue nyaman sih, karena ekspektasinya udah gue rendahin, bahkan mungkin hampir nggak ada ya. Jadi ya udah gitu, gue buat aja sih. Dan targetnya ya semoga bisa lebih apa ya, lebih bagus sih gue buatnya secara konten, ataupun terutama pembahasan ya, cara gue nge-review. Karena waktu itu ada era dimana gue sempet break beberapa minggu atau kayaknya beberapa bulan gitu. Itu agak nurunin ke apa ya, level kedalaman gue dalam melihat suatu film gitu. Itu sih yang menurut gue jadi salah satu yang penting ya. Pertanyaan ke-15, kalau ada orang yang mau memulai YouTube hari ini, apa satu pesan yang paling jujur yang bakal gue kasih ke mereka? Yang menurut gue penting adalah ya mulai aja dulu, jangan terlalu banyak investasi ke alat ataupun segala macam gitu. Karena awalnya gue gitu tuh, sempat kepikiran pengen beli kamera mirrorless, seingat gue pada saat itu. Untungnya gue nggak jadi beli, bahkan sampai sekarang gue juga masih pakai handphone ya. Dan sarannya paling gunain apa yang ada. Mungkin kalau mau beli mikrofon, itu menurut gue sih lumayan terasa benefitnya gitu dari mikrofon, ketika lu sedikit mengeluarkan uang gitu untuk membeli mikrofon. Bukan berarti yang jutaan ya, gue juga nggak pakai yang jutaan. Ya awal coba dulu sih, coba mulai dari sesuatu yang kalian emang suka, dan anggap aja nggak ada yang nonton gitu, kalian coba publish di YouTube, dan semini mungkin set ekspektasinya gitu.
dan kerjakan yang kalian suka gitu. Karena menurut gue ketika mengerjakan yang kalian suka itu kayak jadi hal yang penting untuk bisa ngebawa kalian berjalan setidaknya lebih jauh daripada orang-orang yang lain gitu. Itu sih yang menurut gue lumayan penting ya. Jadi itu aja beberapa pertanyaan dari Gemini ya. Thank you buat yang udah nonton, thank you buat yang udah support channel ini. Bahkan ya gue sendiri masih gak nyangka sih, oh ternyata udah 5 tahun. 5 tahun bukan waktu yang sebentar kalau menurut gue. Dan ya, thank you for watching. It's me Patrick signing off.